Para jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita masih menyambung alim kita, bahasan kita dalam kitab Irsyadul Ibad sampai di pertengahan bab As-sabru alal masaib. Gimana mengulang sedikit tentang kata as-sabru al masaib ini adalah kesabaran terhadap menghadapi musibah ini. Bahwa ketika kita menghadapi musibah, hendaknya kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya adalah tanda bersabar itu, sabar dan tidak sabar itu dinilai katanya indah sudmatil ula. Ketika kita pertama kali merasakan, mengetahui kita mendapatkan musibah itu, sikap itulah yang dinilai sabar atau tidak sabar. Lalu kemudian ya tentu sikap sabar ini disikapi secara zahir. Kalau secara batin orang bisa menangis dalam batinnya. Memang seperti halnya maqalah Sayyidina Ali mengatakan al-mu'minu huznuhu fi qalbihi. Orang mukmin itu kesedihan dalam hatinya. Jadi kalau sedih boleh, tapi dalam hati aja. Makanya sering kemarin kita dengar kisah-kisah para ulama, bahkan para sahabat, bagaimana mereka mengekspresikan kesedihan mereka dengan tertawa, dengan senyuman. Bahkan Al-Imam Fudail diceritakan oleh sahabatnya, orang yang sangat serius, sahibtu salasina sanatan, katanya saya berkawan dengan dia 30 tahun gak pernah ngelihat senyum, gak pernah lihat dia ketawa, gak pernah lihat ceria mukanya, kecuali pada satu hari, yaitu ketika kematian anaknya. Ya, artinya kalau candaan Gus Dur dulu tuh menertawai musibah katanya gitu. Artinya ini mungkin adalah bagaimana kita mensikapi musibah yang datang kepada kita. Ini selanjutnya kita melanjutkan daripada hikayat tentang hikmah daripada sabar. Wa hukiya an ba'dil masyayikh, diceritakan dari sebagian masyayikh, annahu ra'a Sufyan ats-Tsauri fil manam, bahwasanya Imam Sufyan ats-Tsauri melihat dalam tidurnya, bermimpi. Faqala lahu, lalu ada orang bertanya kepadanya, kaifa an 'azamatihi wa shiddatihi, ra'aitu al-mauta. Faqala lahu kaifa ra'aital mauta? Faqala ammal mautu fala tas'al an 'azamatihi wa shiddatihi. Ada orang bertanya kepada Imam Sufyan ats-Tsauri, bagaimana pendapatmu tentang kematian? Ini dalam mimpi ya. Lalu kata Imam Sufyan ats-Tsauri, ammal mautu fala tas'al. Udah jangan tanya tentang kematian, bagaimana agungnya kematian, beratnya kematian, dan bagaimana sulitnya tentang kematian. Jangan tanya, katanya gitu. Faqala, lalu orang ini bertanya kembali, ayyul a'mali wajadtahu anfa? Lalu amal yang mana yang paling bermanfaat yang telah engkau temukan? Faqala, lalu Imam Sufyan ats-Tsauri menjawab, kullu amalin sholih anfa. Setiap amal soleh itu semuanya bermanfaat. Walakinni najautu minal hisabi bistirja'i. Akan tetapi keselamatanku daripada hisab itu karena istirja'ku. Apa itu istirja'? Adalah qaulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kalimat istirja'ku, karena kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa sabri, dan kesabaranku inda musibati waladun limata, ketika mendapatkan musibah meninggalnya anakku. Jadi ketika meninggalnya anakku, dia sabar lalu hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Jadi setiap amal soleh pasti bermanfaat nanti dalam kubur itu. Tetapi katanya yang menyelamatkanku dari hisab adalah istirjaku dan kesabaranku ketika mendapatkan kematian anaknya. Faqala subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Sufyan Ats-Tsauri. Ini di mimpi ya. Ya Sufyan, anasita wa qad qabiltu thamrata fuadika. Apakah engkau lupa aku telah mengambil buah hatimu? Fastarja'ta, lalu engkau istirja kepadaku, lalu engkau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa hamidtani, lalu engkau memuji kepadaku. Idhaba faqad ghafirtu laka. Idhab faqad ghafirtu laka. Maka pergilah kamu, sungguh aku telah mengampunimu sayyiatika, daripada kesalahan-kesalahanmu. Wa dha'aftu hasanatika, dan aku telah melipat gandakan kebaikan-kebaikanmu. Wa rafa'tu darajatika, dan aku mengangkat derajat-derajatmu. Ghafarallahu sayyiatina, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Wa dha'afa hasanatina, dan semoga Allah melipat gandakan semua kebaikan-kebaikan kita. Wa rafa'a darajatina, dan semoga Allah mengangkat derajat-derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi dalam cerita ini bagaimana Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kita, kadang-kadang kan kita menganggap bahwa kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan sepele, ya, lupa mengucapkan itu. Padahal kalimat itu diucapkan itu bukan hanya saja untuk kematian. Musibah apa saja yang datang kepada kita, mau besar itu musibah ataupun kecil, yang namanya musibah tetap musibah. Dan kalimat istirja itu sunnah untuk diucapkan oleh kita. Ya, kalimatnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua adalah milik Allah, akan kembali kepada Allah. Mengucapkan kalimat itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini diceritakan tentang kisahnya pertaubatannya Malik bin Dinar. Ya. Jadi dulu ada seorang ulama namanya Malik bin Dinar. Bahkan Malik bin Dinar ini adalah seorang tabi'in, ya. Bertemu dengan Anas bin Malik, bertemu dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, karamallahu wajha, ya. Seorang ulama sufi yang terkenal pada masanya. Dan juga bukan hanya seorang sufi, seorang zuhud. Beliau juga terkenal seorang muhaddis, karena ada banyak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Dinar ini. Bahkan kata Imam Bukhari, semua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Dinar ini semuanya mencapai derajat hasan. Artinya bisa digunakan sebagai istidlal semuanya. Ada sekitar kurang lebih 40 hadis yang telah diriwayatkan oleh Malik bin Dinar. Tapi sebelum beliau itu menjadi seorang ulama, dikatakan beliau itu pernah mengalami masa kelam gitu. Karena dia itu adalah seorang anak pejabat pada saat itu, terjerumus ke dalam dunia gelap gitu ya. Nah, sebab pertobatannya itu adalah ketika dia awal mula ditawari seorang perempuan budak yang sangat cantik. Ketika dalam keadaan mabuk, kemudian datanglah sahabatnya, nih mau nggak dibeli nih? Ada budak cantik nih, cantik betul, saking cantiknya, ya. Akhirnya dia beli dengan sangat mahal. Dan saking cantik itu dia sangat banget sama nih budak ini. Kemudian sampai hamil punya anak. Ya. Hamil punya anak, nah kemudian setelah melahirkan sayang betul dengan anak perempuannya. Ketika sedang sayang-sayangnya, jadi setiap dia mau minum homer, anak kecilnya, anaknya yang selalu melarang dan sebagainya, sayang betul sama anak ini, sehingga ketika sayang-sayangnya Allah panggilnya anak. Anaknya dipanggil, meninggal. Dalam kesedihannya itu, satu ketika dia tertidur, dia bermimpi. Mimpi ya, bangkit dari kubur. Begitu keluar kubur, dalam mimpinya nih, dia keluar dari kubur, tiba-tiba ada ular yang sangat besar yang ngejar-ngejar dia. Budak-budak nih mau sama ular besar. Kemudian ketika dia kejar-kejar ini, tiba-tiba mendapati seorang kakek-kakek. Ini kalau dibaca lama.
kita persingkat aja. Ketemu seorang kakek-kakek, dulu dia minta tolong, tolong, dikejar ular nih. Kata kakeknya, saya lemah, ya boro-boro nolongin kamu, nggak bisa, kamu udah lari aja. Famur katanya, lewatlah udah lari, mudah-mudahan kamu dapat selamat katanya. Dia lari, akhirnya dia lari sampai dia sampai kepada tabaqat minan nar katanya, sampai kepada tingkatan atau tangga yang menuju ke neraka. Ketika dia naik ke sana, tiba-tiba ada suara ibtisautin, tiba-tiba ada suara yang mengatakan lasta bi ahli katanya. Engkau bukan ahli neraka, bukan penduduk saya, kata neraka itu. Famur, udah pergi, lewat, pergi sampailah dia kepada ilator hijabil katanya. Famur, pergilah kamu ke satu tempat sampai ke apa namanya, istilahnya kaki bukit gitu. Di sana ternyata terdapat beberapa tirai yang menutupi, ada tirai gitu. Tiba-tiba kemudian ada suara di sini ibisautin adriku hadal ya'sa katanya. Tuh jemput orang yang sedang putus asa itu. Qabla an yudrikahu aduhu, sebelum dia apa namanya, sebelum dia ditangkap oleh musuhnya. Halo? Fa asyrafa alaihi atfalun, tiba-tiba datang ketika suara itu selesai ngomong, tiba-tiba datang anak banyak anak kecil tuh. Alaihi atfalun fihim bintuhu, dan di antara mereka ada anaknya. Ada anaknya, kemudian disambut dengan tangan kirinya, dan si ular ini dipukul dengan tangan kanannya. Begitu aja itu, diambil tangan kirinya, ularnya dipukul dan haribah, ularnya kabur. Lalu singkat cerita, dia duduk di pangkuannya si ayahnya ini, Malik bin Dinar ini, lalu mengatakan, apakah alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, katanya. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Wa ma nazala min al-haqq, dan tidaklah kebenaran sudah datang kepadamu. Faqultu ataqra'una al-Qur'an. Lalu kemudian kata Malik bin Dinar, apakah kamu membaca Al-Qur'an? Qalat nahnu a'rafu bihi minkum salu ma maqamahum huna. Intinya kata si anak perempuan ini, kami lebih tahu apa yang terjadi pada kami, pada kalian gitu. Innahum sakanuhuna ila yaumil qiyamah. Nah, ini anak-anak ini semuanya adalah mereka anak-anak yang tinggal di sini. Ya, dikatakan yang tadiruna abahum. Mereka semuanya sedang menunggu orang tua mereka. Lalu dikatakan bahwa setelah menjelaskan siapa anak-anak itu, si Malik bin Dinar bertanya, terus itu tadi siapa? Tadi ada orang apa namanya, ada kakek-kakek itu. Kata si anak perempuan ini, sesungguhnya hayat itu atau ular itu adalah amal buruknya. Sedangkan si kakek itu adalah gambaran daripada amal solehnya. Jadi amal buruknya yang begitu besar ya seperti itu gambarannya, menakutkan nanti di yaumul qiyamah. Dan si kakek itu adalah amal solehnya saking sedikitnya yang gak bisa nolongin gitu. Saking sedikitnya gak bisa nolongin. Nah, dari situlah kemudian dia terbangun dan dia tobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat yang sebenar-benarnya. Tuh. Artinya ya, sesedih apapun ketika datang musibah kepada kita adalah sabar, karena buah kesabaran itu akan dituai oleh kita nanti di yaumul qiyamah. Khatimatun. Sekarang penutup. Qala ashabuna wa ghairuhum. Sahabat kami telah berkata, wa ghairuhum dan yang lain-lainnya. Ya ta'akkadu liman ibtuliya bi musibati. Ya ta'akkadu dianjurkan bagi orang-orang yang tertimpa musibah, bimayitin, baik itu musibah kematian, au fi nafsihi, atau musibah terhadap dirinya, au ahlihi, atau keluarganya, au malihi, atau hartanya.
Wa in khafat, walaupun musibahnya itu ringan. Dianjurkan bagi orang yang tertimpa musibah, musibah apa saja, wa in khafat, walaupun musibah itu kecil, walaupun musibah itu ringan, ayukatsiru inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, untuk memperbanyak membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu setelah itu ditambahi lagi dengan doa Allahumma ajirni fi musibati. Allahumma ya Allah ajirni, berilah aku pahala fi musibati, dalam musibah yang menimpaku. Wa khlif alayya khairan minha, dan gantikanlah untukku atau kembalikanlah untukku yang lebih baik daripadanya. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Allahumma ajirni fi musibati wa khlif alayya khairan minha. Ini semua ya. Jadi bukan hanya sejak kematian, pokoknya musibah apa saja tadi dikatakan wa in khaffat, walaupun itu musibah yang ringan. Ya. Yang ringan tuh musibah misalnya kehilangan duit 2.000 kan itu musibah juga. Ya, mau parkir kan bisa jadi duit itu berharga loh. Betul. Kita lagi parkir nih nyari duit 100 ribuan semua. Bahkan kasih 100 ribu sayang itu parkir aja. Kalau Evan mana kail. Iya. Ya itu kan musibah. Wa an khafat, walaupun sebenarnya kehilangan ya ringan aja gitu ya. Baca ini katanya, maka niscaya Allah akan mengganti semua musibah yang datang kepada kita jauh lebih baik. Lima wa'adallahu ta'ala, sebagaimana Allah telah menjanjikan, man qala dzalika, bagi orang yang mengucapkan itu, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, terus Allahumma ajirni min fi musibati wa khlif alayya khairan minha, bi anna alaihim shalawatun min rabbihim, bahwasanya mereka akan mendapatkan salawat dari Allah, artinya maghfirah, ampunan. Bagi mereka akan mendapatkan ampunan. Bi anna alaihim salawatun min bi anna alaihim salawatin min rabbihim, dari Tuhan mereka, wa rahmah, dan kasih sayang. Jadi makna salawat di situ adalah ampunan, dan rahmah disebut adalah kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi orang yang senantiasa mengucapkan itu, maka akan mendapatkan ampunan Allah sekaligus kasih sayang Allah, tentu dengan ganti yang lebih baik. Wa innahum humul muhtadun, dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah. Jadi orang-orang yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi, itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalimatnya gampang. Dari kecil kita apa tuh innalillahi itu ya. Hafal banget itu. Corona itu corona. Nah, katanya innahum humul muhtaduna litarji aulil jannah was sawab. Ya. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Petunjuk untuk apa? Untuk tarji, untuk mengucapkan istirja, dan juga mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan surga, juga untuk mendapatkan pahala. Wal khabari Muslim, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna man qala dzalika, barang siapa yang membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ajarahullahu, maka Allah akan memberinya pahala, wa akhlafa lahu khairan, dan Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik. Amin. Di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh ini hadis ini, oleh khabari muslimin an Ummi Salmah radhiyallahu taala anha. Ummi Salmah ini salah satu istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini diriwayatkannya dari Ummi Salmah. Anna man qala dzalika ajarallahu wa akhlafahu lahu khairan. Kata Ummi Salmah, qalat falamma tuwfiya Abu Salmah. Jadi itu Ummi Salmah itu karena anaknya namanya Salmah. Ketika Abu Salmah suaminya meninggal, nah sebelum jadi istrinya Rasulullah, kultu kama amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku membaca sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhlafallahu khairum minhu. Ya. Maka Allah akan menggantikan baginya yang lebih baik, yang lebih baik darinya.
Jadi begitu meninggal Abu Salmah meninggal suaminya, dibacakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif alayya khairan minha. Dibaca itu. Kata Ummi Salmah nih, doa ini adalah doa yang diajarkan oleh suaminya. Satu ketika suaminya itu Abu Salmah pergi ke rumah Rasulullah, lalu mendapatkan hadis ini, mendapatkan hadis innalillahi itu. Setelah pulang ke rumah, diajarkanlah Ummi Salmah ini dengan doa ini. Kalau dapat musibah, baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif alayya khairan minha. Dibacakan itu. Ya, makanya ketika meninggal Abu Salmah dia baca benar katanya. Terbukti. Kenapa? Karena yang menggantikan Abu Salmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh berlipat-lipat ganda gantinya. Coba itu. Wa Ahmad, lalu berikutnya hadis daripada Imam Ahmad. Ma min muslimin wala muslimatin. Tidaklah seorang muslim dan seorang muslimah usiba bi musibatin, yang tertimpa musibah, fatadzakaraha, lalu ia mengingatnya. Tidak pun ada seorang muslim ataupun muslimah, siapa aja, mungkin kita dulu pernah kena musibah nih, lalu sekarang ingat gitu. Tidak seorang pun baik muslim atau muslimah yang tertimpa musibah kemudian mengingatnya. Wa in tola ahduha, walaupun masanya sudah lama. Fayastarji'u, lalu ia membaca istirja, membaca innalillah wa inna ilaihi raji'un. Illa jaddadallahu 'inda dzalika, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memperbaharui ketika dia membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu, fa'atahu mithla ajriha yauma usibah, dan Allah akan memberinya seperti pahala ketika hari dia tertimpa musibah. Jadi pahalanya nggak berkurang. Dulu kita misalnya dapat musibah nih, ingat, kemudian kita baca lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaharui itu pahalanya dan memberi pahala yang sama seperti ketika kita mendapatkan musibah itu. Jadi kalau kita punya musibah dulu, ketika ingat gitu ya, ingat ya Allah, dulu pernah gini nih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka pahalanya itu akan terus diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis nih ya. Qala Ibnu Jabir. Ibnu Jabir berkata, laqad u'tiyat hadhil ummatu, umat ini sungguh telah diberikan indal musibah, ketika mendapatkan musibah, malam yu'tihi ghairahu, sesuatu yang tidak diberikan kepada selain umat ini. Jadi selain umat ini enggak pernah dikasihkan sesuatu selain umat ini, kecuali hanya umat ini yang mendapatkan itu, yaitu lafaz innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini berarti khususnya buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau utuh, kalau seandainya umat-umat selain umat ini, umat-umat terdahulu diberikan kalimat ini, laqalahu Yaqub alaihissalam, pasti sudah dibaca oleh Nabi Yaqub alaihissalam ketika kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau misalkan ini kalimat sudah dikasihkan kepada umat terdahulu, tentu Nabi Yaqub ketika kehilangan Nabi Yusuf itu tidak pasti membaca kalimat ini. Tapi enggak, ketika Nabi Yusuf ketika beliau kehilangan Nabi Yusuf, yang dibaca oleh Nabi Yaqub adalah ya asafa. Walam yakul Yaqub alaihissalam walam yakul ya asafa. Tentu akan dibaca oleh Nabi Yaqub alaihissalam dan tidak mengucapkan ya asafa. Kan dalam ayatnya itu wa tawalla anhum, kemudian ketika si anak-anak Nabi Yaqub itu mengabarkan kepada Nabi Yaqub bahwa Nabi Yusuf telah dimakan oleh Dzib gitu ya.
Kan gitu ya dalam ceritanya tuh Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Lalu diceritakan kepada Nabi Yakub, wa tawalla anhum, lalu berpaling Nabi Yakub daripada anak-anaknya. Wa qala ya asafa, kata Nabi Yakub. Ya, kalau kalimat innalillahi ini sudah diberikan kepada umat-umat terdahulu, tentu Nabi Yakub akan membaca ini. Ya, tentu Nabi Yakub akan membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tidak, Nabi Yakub hanya membaca ya asafa ala Yusuf. Ya asafa, sungguh menyesalnya, sungguh duka citaku atas kehilangan Nabi Yusuf. Wa biyaddat ainah, kemudian matanya menjadi putih. Minal husni, karena kesedihannya. Fa huwa kadhim, dan beliau memendam rasa amarahnya dalam hatinya. Jadi enggak baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini adalah kalimat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'alallahu minas sabirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sabar. Amin. Bersama orang-orang yang sabar fid dharra wa syakirina fis sarra. Menjadi orang-orang yang sabar ketika mendapatkan kesulitan dan menjadi orang-orang yang bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Sedikit ini ada keterangan tentang apa namanya? Sabar ya. Qala al-Baydawi wa ghairuhu laisa sabru bil istirja bil lisan, katanya. Kata Imam Baydawi dan ulama lainnya, walaisa sabru bil istirja bil lisan. Jadi yang disebut dengan sabar itu bukan hanya saja mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dengan lisan saja. Gitu ya. Memang mengucapkan innalillahi itu mendatangkan pahala, mendatangkan ampunan, sekaligus mendatangkan rahmat dari Allah. Tetapi disebut sabar itu bukan hanya saja bil lisan. Bukan hanya saja lisan. Wa bil qalbi, bal bil qalbi. Akan tetapi juga harus disertai dengan hati. Artinya lisan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tetapi juga hati harus dibarengi dengan kerelaan menerima itu. Wa bil qalbi bi an yatasawwara ma khalaqalahu wa innahu raji'un ila rabbih. Jadi dengan menggambarkan dalam hati kita apa yang diciptakan Allah untuknya, untuk kita nih. Innahu raji'un ila rabbih. Sesungguhnya apapun yang ada dalam diri kita, untuk yang kita miliki, yang ada pada diri kita, pasti semuanya akan kembali kepada Allah. Wa yatadzakkaru ni'amahu alaihi, dan harus mengingat semua nikmat yang diberikan Allah kepadanya, katanya. Liyura anna ma abqa alaihi ad'af. Ma abqa alaihi ad'afu mastaradda minhu. Liyuhawwina ala nafsi wa yastaslimu lahu. Dan untuk memperlihatkan kepada kita, ya, supaya diperlihatkan kepada kita bahwa apa yang diberikan kepada kita nanti itu akan berlipat-lipat ganda daripada apa yang telah Allah ambil kembali. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu akan Allah ambil kembali, dan balasannya itu pasti berlipat-lipat ganda, gitu ya. Jadi apa yang nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kemudian Allah ambil kembali, itu nikmat akan berlipat ganda. Ya. Itu yang harus diingat dalam hati kita. Gambarkan itu, bahwa apapun musibah yang menimpa kita ini pasti akan diganti dengan yang berlipat-lipat ganda. Supaya apa katanya? Liyuhawwina ala nafsihi, untuk meringankan hatinya. Wa yastaslimu lahu, dan untuk supaya hati kita ini dapat menerima musibah yang kita terima. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita semua ya, bisa belajar tentang kesabaran ini ya. Kemarin juga kita dibahas di awal bahwa kesabaran ini cuma gampang diomongin, prakteknya susah. Ya, prakteknya susah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau bertanya?